Let's go gambling! Aw, dang it! Aw, dang it! Ah, dang it. Bro, gua habis gacha su 28 pul dan dapat leto. Ampas cuy. Namun lu tahu apa yang gak ampas? Di video sebelumnya gua ngomong kalau Gua dapat 300 subs, gua bakal live stream bugil. what? Gua kata gitu-gituan ya. Tapi gua di video kemarin tuh ngomong kalau kalian ngomong aku mau sarkas, gua bakalan bikinin video untuk sarkas. Dan selamat karena ada banyak sekali yang mau sarkas, jadinya gua putusin untuk buat videonya cuy. And without further ado, here is the video. Aku mau sarkas. Jauh sebelum para manusia dengan wujud hewan datang ke Terra, bahkan sebelum ras dokter sampai ke Terra, hiduplah ras yang bernama Tikas, ras pribumi yang ada di Terra. Namun setelah kedatangan First Civilization, mereka nih terpecah coy menjadi beberapa ras, yaitu Durin, Oni, Anasa, Sangta, dan ras yang bakal kita bahas hari ini yaitu Sarkas. Sarkas memiliki karakteristik yang cukup ikonik cuy. Mereka nih terlihat seperti iblis, memiliki tanduk. Mereka juga memiliki kekuatan fisik dan juga art yang di atas rata-rata dibandingkan dengan ras Arnek lainnya. Namun, sebagai drawback, mereka nih sangat rentan terhadap Oripati. Jika Oni pergi ke Higashi, lalu Anasa pergi ke Yan, pada awalnya Sarkas dan Sangta nih hidup di kastil cuy. Namun karena ada beberapa hal, Sangta nih memutuskan untuk keluar dari ras Sarkas dan menciptakan ras baru sendiri. Hal ini membuat para Sarkas tuh membenci para Sangta cuy. Mereka tuh menganggap kalau Sangta tuh adalah pengkhianat dari ras mereka. Dan ketua ras ini juga sering sekali saling bentrok cuy. Sekarang para Sangta nih udah pindah tempat tinggal ya. Mereka tinggal di sebuah kota atau negara yaitu Laterano. Balik lagi ke Sarkas, mereka sampai sekarang masih tinggal di kastil cuy. Namun bukan berarti mereka hidup tenang ya. Karena di kastil tuh sering terjadi peperangan cuy. Bahkan hancur berkali-kali. Lebih tepatnya 3421 kali. Kehancuran dari kastil sendiri nih disebabkan oleh berbagai macam hal ya. Seperti perperangan antar ras dari Pegasi dan Sarkas. Lalu ada juga penyerangan dari 3 negara yaitu Gaul, Letania, sama Victoria. Ada kasih juga cuy. Alasan 3 negara ini menyerang kayaknya buat ngerebutin tanah ya cuy ya. Dan berstory penyerangan ini kalian bisa baca pas di IS 5. Itu muncul beberapa bulan lagi ya. Judulnya Sarkas Fornicide Fable. Dan yang terakhir, di kastil juga pernah terjadi perang saudara cuy, antara kubu Teresis dan juga kubu Teresa sebagai Raja Sarkas, sekaligus pendiri dari Babel yaitu cikal bakal dari Rhodes Island cuy. Mungkin kalian agak kebingungan ya di sini ya. Kenapa si Teresa yang cewek kok disebut Raja Sarkas? Kenapa kok Ratu Sarkas? Alasannya simple. Karena Raja Sarkas nih nggak ditentuin dari gendernya coy, namun dari siapa yang memiliki mahkota Raja Sarkas, yaitu Civilite Eterna, yang mahkota hitam ini ya. Jadi siapapun yang punya mahkota Civilite Eterna ini bakalan jadi Raja Sarkas ya coy ya. Dan bahkan setelah kematian Teresa, mahkotanya tuh dikasihkan ke Amiya cuy, seorang Kautus. Namun dengan sedikit plot twist, karena dia sebenarnya adalah Chimera. Dan sedikit fun fact, sebenarnya mahkota ini tuh bukan milik Sarkas ya cuy ya. Sebenarnya mahkota ini tuh dibuat oleh para Ancient Civilization cuy, yaitu rasnya dokter, untuk pengingat sebagai apa kesalahan mereka di masa lalu agar tidak terjadi lagi. Yang notabene sebenarnya mahkota ini tuh kayak flash disk gitulah, yang isinya tuh cuma data-data, yaitu kata Freestone ya. Gua pun agak kebingungan nih, kenapa kok tiba-tiba mahkota dari rasnya dokter nih bisa sampai ke Tikas, yang bahkan bisa menjadi simbol royalty cuy. Bosen gak sih kalau cuma bahas sejarahnya aja? Bagaimana kalau kita ngebahas subras dari Sarkas cuy? Ada banyak banget subras yang udah di-cook sama HG dan kita tinggal nikmatin aja. Oke, langsung aja gue kasih ke kalian subras dari Sarkas. Sebenarnya Sarkas ini punya banyak jenis cuy. Bukan cuma manusia bertanduk kayak si Hoderer, Ursula, sama si kecoak satu ini. Ras Sarkas ini punya subras cuy. Dan subrasnya ini beragam banget serta terinspirasi dari berbagai mitologi yang ada di dunia. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita bahas dari subras yang pertama, yaitu Wendigo.
Terinspirasi dari mitologi Wendigo yang ada di benua Amerika sana, Wendigo ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki topeng tengkorak rusa di kepala mereka, berbadan besar, dan memiliki umur panjang cuy. Wendigo nih adalah salah satu supra sarkas yang paling tua cuy, dan udah ada sejak lama banget. Namun ada suatu masa di mana mereka mengkhianati kastil cuy, yang berakhir pada pengusiran dan membuat mereka menetap di Ursus. Sekarang, Wendigo dengan darah keturunan murni sangat sulit ditemukan cuy, hanya tersisa Patriot. Namun, dia juga menjadi Wendigo murni terakhir yang diramalkan untuk mati di tangan Raja Sarkas. Selanjutnya, supras pengendali api yaitu Diablos. Bukan Diablos yang ini, tapi Diablos yang ini. Terinspirasi dari cerita rakyat Arab yaitu Jin Ifrit, Diablos ini punya kecenderungan untuk memiliki ars api cuy. Meskipun supras ini udah punah, namun kita masih bisa melihat kekuatannya dari bos DOS yaitu Sphere Smelter. Dalam pertarungannya dia tuh punya 3 wujud cuy, yaitu wujud fisik, wujud hybrid, dan wujud energi. Dan tentunya kemanapun dia pergi pasti ada api yang mengikutinya cuy. Dan satu hal lagi yang kita tahu, nih bos nih emang kayak anjing. Sekedar informasi, Ifrit ini sebenarnya bukan supras Diablos ya, namun dia tuh Rasafra yang menjadi bahan eksperimen oleh Columbia untuk menampung kekuatan dari Diablos yang udah punah. Dari api yang panas, sekarang kita berpindah ke supras yang sekarang hidup di wilayah yang dingin, yaitu Cyclops. Terinspirasi oleh monster dengan nama yang sama dari mitologi Yunani kuno, Cyclops di Arknek nih jauh banget dari kata beban cuy. Memiliki tubuh tinggi dan arts yang bisa memprediksi masa depan, mereka yang awalnya tinggal di kastil berpindah ke Sami karena merasakan kehadiran Collapsals. Dan para Cyclops ini sangat-sangat penting bagi Sami cuy, karena dengan adanya para Cyclops, serangan Collapsal bisa dicegah dan kemungkinan untuk menang lebih besar cuy. Sampai saat ini satu-satunya Cyclops yang ditunjukin tuh cuma si Falarvin cuy. Dan kalau kalian mau tahu lebih banyak soal Collapsals, kalian bisa lihat video gue yang satu ini cuy. Supra selanjutnya berkulit pucat dan suka menghisap darah, apalagi kalau bukan vampir. Di kastil, pemimpin para vampir tuh si Sanguinars cuy. Dan ciri-ciri dari vampir nih mudah banget ditebak lah cuy, seperti berkulit pucat, suka dengan darah, hidup nokturnal, dan entah kenapa vampir nih good looking semua wajir. Di Rhodes Island ada cukup banyak operator yang termasuk sebagai vampir cuy, seperti Midnight, lalu ada Closure, dan juga Warfarin. Namun khusus Warfarin kayaknya bukan cuma darah yang bisa dia hisap. Don't come to my house or else I'll suck your dick and blood. I'll suck your blood. Hehehe, ngewawar cik. Oke, selanjutnya kita akan bahas supras dari waifu gua, yaitu Gargoyle. Sebuah referensi dari patung batu yang biasanya ada di gereja atau bangunan tua di Eropa sana. Sarkas Gargoyle ini nggak jauh beda cuy. Mereka memiliki arts yang cenderung memanipulasi tanah cuy. Dan bahkan untuk Mutrok sendiri dia bisa menciptakan golem. Suatu hal lucu juga bisa kita ambil dari dialognya si Mutrok cuy. Kalau sebenarnya mereka tuh menganggap tanah tuh seperti saudaranya sendiri, bahkan sering diajak bicara. Selanjutnya, supras yang bakal kita bahas adalah Banshee. Dalam cerita rakyat Irlandia, Banshee adalah arwah wanita yang memberi kabar bila ada kematian. Namun, di Arknek nih gak semua Banshee wanita coy. Contohnya ada Logos. Ya, walaupun agak langka sih Banshee laki-laki. Ciri khas yang membedakan Banshee dari Sarkas lainnya ada di bawah tanduknya cuy. Mereka nih punya kayak sayap gitu yang menyatu dengan rambutnya. Dan hal ini juga membuat mereka kadang-kadang dikira sebagai seorang liberi cuy. Contoh Banshee selain Logos ada Ramale, yaitu ibunya Logos, dan Vonor. Ya walaupun dia robot, dulunya dia itu Banshee cuy. Berikutnya nih ada 3 supras yang informasinya dikit banget cuy. Jadi gue putusin untuk speedrun langsung aja. Yang pertama ada Damasti. Terinspirasi oleh Slam Sogod dari Cthulhu Mythos, mereka nih disebut sebagai Damasti Cluster cuy. Kenapa kok cluster? Karena sebenarnya mereka nih dari satu individual yang terpecah belah. Dan mereka nih punya kemampuan yang sangat unik, yaitu bisa berubah wujud menjadi siapapun yang mereka mau. Selanjutnya ada Revenant. Revenant adalah Sarkas yang badannya hancur karena dikorbankan pada ritual Anana pertama. Sekarang mereka hanya berbentuk roh, namun mereka bisa merasuki berbagai macam benda cuy, seperti airship milik Castel dan juga Tin Man yang memasuki armor besi ini. Selanjutnya ada Lich, terinspirasi dari cerita fiksi soal mayat hidup yang mahir dalam sihir. Penampilan mereka lumayan mirip dengan Banshee, namun memiliki ekor ular dan beberapa dari mereka tidak memiliki tanduk.
Kekuatan yang membuat mereka ditakuti adalah kemampuan untuk mengendalikan ruang cuy. Bahkan mereka memiliki kekuatan teleportasi. Lich yang kita ketahui sampai saat ini hanya ada 2 orang cuy, yaitu Ermengarde dan juga Fremont the Lich King. Oke, 3 kelar, kita lanjut ke yang berikutnya yaitu Nazrer. Suatu legenda atau mitos dari Jerman pada abad pertengahan tentang makhluk yang memakan mayat cuy. Di Arknecht secara penampilan Nazrer ini gak jauh beda dari vampir ya. Namun mereka ini memiliki badan yang lebih kurus dan ramping, dan juga mereka ini memiliki tanduk cuy. Di kastel, Nazrer ini adalah salah satu dari beberapa subras yang mengikuti kastel Royal Court cuy. Dan mereka ini dipimpin oleh Nazrer King. Wah, secara gameplay ini Nazrer ini ada banyak banget tipe musuhnya cuy. Dan satu fakta menarik tentang Nazrer ini, mereka adalah salah satu subras selain Wendigo yang masih mempelajari atau melaksanakan kanibalisme. Oke, sekarang kita masuk ke subras yang terakhir yaitu Dajjal. Dajjal ini adalah subras yang baru aja kita ketahui coy, karena baru aja dimunculin di event Cina kemarin yaitu Sarkas Vernocide Fable. Sampai sekarang satu-satunya Dajjal yang kita ketahui cumalah si Nim. Kekuatan yang dimiliki oleh Dajjal adalah mereka bisa mengendalikan emosi orang lain coy. Namun mereka juga memerlukan emosi untuk sumber hidup mereka. Jadi bisa dibilang Dajjal ini tempat curhat paling baik coy, karena mereka butuh banget emosi lu. Dan mungkin kalau lu sedih banget bisa lah dikendaliin dikit biar senang. Namun bukan berarti mereka gak bisa kepenuhan emosi ya. Karena setelah terjadi perang di kastel, mereka tuh kepenuhan banget emosi cuy. Dan banyak dari mereka yang malah sakit-sakitan. Akhirnya banyak banget dari Dajjal memutuskan untuk keluar dari kastel. Oh iya, gua lupa, sumber inspirasi dari Dajjal sendiri itu adalah tapi napa gini amat dah karakter desainnya. Yes, akhirnya kelar juga video ini cuy. Ya walaupun agak telat karena gua butuh banyak waktu buat research, dan minggu-minggu ini gua lagi sibuk soal sekolah. Terima kasih buat kalian yang udah mantengin video ini sampai selesai. Dan gua saranin untuk lihat video gua yang lainnya kalau kalian mau tahu lebih banyak soal Arknecht. Oke, segitu aja dari gua. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.